Yoi brother, John baku dapat ulang yang kita di sini. Richie di channel Below 2 Minutes. Channel yang khusus membahas hal-hal yang receh dan kadang-kadang orang nggak remeh, tapi ternyata bisa memberikan wawasan dan pengetahuan buat orang. Yon, orang di Indonesia taunya 12 jam siang, 12 jam malam. Matahari terbit jam 6 pagi, terbenam jam 6 sore. Fix sama rata DP pembagian siang dengan malam. Tapi ternyata ada negara-negara di belahan dunia yang lain, DP pembagian siang dengan malam nyanda sama rata. Malah kalau mau bilang nyanda adil. Nah, topik kali ini orang mau bahas tentang negara-negara yang jarang dapat malam hari. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan siang dengan malam di sana itu jauh sekali. Itu karena pengaruh revolusi orang ke bumi, matahari, yang pengaruh perbedaan sumbu bumi antara utara dan selatan. Di posisi pertama ada negara Swedia, negara yang secara geografis terletak di Eropa Utara dan merupakan salah satu negara Skandinavia. Ini berapa kali dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Padahal DP penduduk sebagian besar ateis. Ya pegang, apa ada pengaruh ateis dengan kebahagiaan? Sudahlah. Selain itu DP posisi juga secara geografis sangat-sangat dekat dengan kutub utara. Akhiran selama musim panas, matahari di sana berspok hampir selama 24 jam full. Rata-rata di sana DP malam hari cuma sekitar 1 sampai 2 jam. Ya lebih dari itu. Lebih ke utara, lebih ke sana, DP jatah malam hari lebih sedikit. Yang paling utara ada DP nama Kota Lulea. Di sana DP malam hari kasih cuma 30 menit. DP sisa itu siang hari dan matahari bersinar terus sepanjang hari. Yang kedua, ada negara Kanada. Terletak di benua Amerika dan dekat sekali dengan kutub utara. Sebagai info, Kanada ini sebagai salah satu negara paling bersih di dunia, John. DP rakyat-rakyat di sana sadar dengan kebersihan, beda dengan negara lain. Nah, di sana selama musim panas bulan Juni sampai Juli, hampir satu hari full itu siang hari tanpa adanya malam. Ada cuma sedikit sekali, enak banyak. Yang paling utara ada DP nama kota Yukon. Nah, di sana itu yang paling lama mengalami yang DP nama Midnight Sun. Yang ketiga ada negara Finlandia. Juga merupakan salah satu negara Skandinavia yang terletak di Eropa bagian utara, yang pastinya juga dekat dengan yang namanya kutub utara. Di sana sama selama musim panas bulan Juni sampai Juli, jam 12 siang, jam 12 malam, DP matahari tetap berflowing. Ini bayangkan kalau anak-anak dapat suruh tidur siang di sana, berarti selama satu hari tidur. Yang keempat ada negara Islandia, terletak di Eropa bagian barat laut. Dengan DP ibu kota DP nama susah sekali, Reykjavik. John, kalau mau tahu, negara ini terkenal paling aman di dunia. Yang kita dengar-dengar dan kita baca, profesi tentara dengan polisi di sana cuma part time, tidak ada yang full time. Nah, Islandia ini dekat sekali juga dengan kutub utara, sangat-sangat dekat. Jadi tidak heran selama musim panas, selama satu hari full siang hari tanpa adanya malam hari atau kegelapan. Cuma kalau musim dingin tetap putar. Nah, ada DP siang selama satu hari full, malam hari. Yang kelima ada negara Norwegia, berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik Utara. Nah, ini Norwegia juga salah satu negara Skandinavia. Negara yang DP bentuk kerajaan monarki ini terkenal karena DP pendidikan di sana yang sangat-sangat maju. Banyak sekali pelajar yang dari luar datang di sana for studi atau belajar. Kita hampir ke sana waktu pertukaran pelajar, John. Cuma pas mau mendarat di sana, kita kaget bangun. Cuma mimpi kok. Di sini selama musim panas, hampir satu hari full itu siang hari. Kan ada DP kota yang DP nama Hammerfest, kota paling utara. Selama satu hari, selama musim panas itu tidak ada namanya malam hari. Full siang hari, full matahari bersinar kemanapun engkau pergi dan berada. Oke, itu dia brother beberapa negara di dunia yang DP siang hari cukup ekstrim selama musim panas. Beruntung juga orang di Indonesia, negara katulistiwa yang DP jatah siang dan malam hari adil. Oke John, sampai di sini orang pembahasan tentang negara-negara yang jarang dapat malam. Semoga ini boleh tambah-tambah orang wawasan dan pengetahuan. Nanti orang baku dapat ulang di artikel lain yang pastinya tidak kalah seru dan tidak kalah menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Kalau ada sukan artikel apa yang kita mau bahas selanjutnya, baca di bawah, nanti kita coba pertimbangkan atau kita coba cari DP
materi. Ngoni pe kritik dan saran selalu orang minta supaya orang boleh jadi lebih bagus, lebih baik dari ini. Oke, sampai jumpa, bye.